semuanya? Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi ya shalom. Amin, ada sukacita ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita. Saya udah berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu pada hari ini. Kami berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi kami rindu datang di hadirat-Mu Bapa. Ya Tuhan, pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus tercurah bagi tempat ini. Ya Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman kami yang belum hadir, ya Tuhan hantarkan percepat langkahnya, biar kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Duduk kembali dalam hadirat Allah. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terpaku, ku terpacu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyanya Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, Kamu ingin mengenal-Mu lagi dalam karisma yang Ku kenal. Tiada kasih yang melebihi Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku lihat mata-Mu Tuhan, bila ku lihat wajah-Mu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku,
Udah diminta resepnya sama teman aja. Cara resep rendang yang enak apa sih? Kasih tahu gue dong. Lu cari aja sendiri. Gampang kok tuh di Google, banyak sekarang. Pelit ya. Benjamin Franklin ini luar biasa loh. Penemu kompor. Tapi dia mau bagi-bagi semua. Kasih tahu sama orang. Peduli. Supaya mereka semua dapat bisa membuat. Inilah salah satu kepedulian. Kita benar-benar peduli jika kita memberi tanpa pamrih. Nah, ini baru peduli. Kalau kita memberi, ada sesuatu yang kita inginkan balik, ada sesuatu yang kita inginkan itu tanpa pamrih, itu kita bukan peduli. Itu namanya bisnis, memberi dapat cuan. Gua kasih dapat cuan. Gua kasih Pak Andi nih supaya Pak Andi bayar sama gua. Gua nyumbang ke gereja supaya nama gua ada di atas. Itu ada pamrih. Itu bukan peduli, itu ada sesuatu udang di balik rempeyek. Enak kan? Yang kedua, kita tidak pernah mengharapkan balasan atas pemberian atau pelayanan kita. Nah, ini peduli nih. Peduli atas pemberian dan peduli kepada gereja kita. Kita tidak pernah mengharapkan balasan atas pelayanan kita. Ini namanya kita anak Tuhan yang peduli kepada gereja kita. Amin. Jangan kita pelayanan mengharapkan balasan. Ya, balasan kan banyak kan. Ada orang yang mau balasannya disenyumin sama Pak Gembala, disanjung sama Pak Gembala. Ada yang begitu. Tapi di sini sih no. Di sana jauh. Di sini semua pelayannya semua tidak mengharapkan balasan. Amin. Ya, karena di sini semua orang-orang yang peduli. Kita tidak memberi atau melayani sambil menggerutu. Ini orang peduli. Enggak tuh kita melayani sambil menggerutu. Kalau melayani, kita sambil memberi atau melayani sambil menggerutu, itu namanya kurang peduli. Itu namanya terpaksa. Tolong dong beresin bangkunya. Iya Pak Dem. Tapi udah mati, gua melulu tiap minggu, gua melulu yang beresin, gua melulu. Yang lain kemana kali? Masih muda-muda pada malas. Gua melulu yang udah tua. Aduh, sebel. Ini namanya menggerutu. Itu bukan peduli namanya, ya. Kita melayani dengan kerelaan, hati terbuka dan tidak hitung-hitungan. Itu namanya peduli. Peduli pada gereja, peduli juga pada Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan. Jangan pakai kalkulator sipwa. Tatuk cuan berapa nih? Kalau di sini jangan. Kalau kita peduli kepada gereja kita mau gereja kita berkembang. Kita mau gereja kita dipakai Tuhan. Kita mau gereja kita jadi berkat buat banyak orang. Kita jangan peduli. Maksudnya kita harus peduli dan jangan hitung-hitungan. Ya, jangan hitung-hitungan. Apalagi sama Tuhan. Kalau hitung-hitungan sama Tuhan, hancur hidup kita. Bisa dibikin meleleh kita sama Tuhan. Coba aja jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mau dihitung sama Tuhan, nggak kebayar loh. Contoh, napas nih, ayo. Napas nih. Coba hitung kalau di ruang ICU, orang napas sudah pakai oksigen. Cenggoh, 3.000, 7,5, cepat terus tiap detik dihitung. Berapa puluh juta, berapa ratus juta, miliaran mungkin nggak kehitung selama saudara hidup di dunia. Nafas yang Tuhan berikan itu tidak terhitung. Saudara mau hitung-hitungan buat Tuhan? Nggak bayar. Kepedulian sejati itu tidak pernah bersyarat. Tidak pernah bersyarat. Kita harus benar-benar peduli tanpa ada syarat apapun. Kamu benar-benar mengasihi sesama tanpa khawatir apa untung ruginya bagimu. Ini orang peduli. Kalau kita masih memikirkan untung rugi, masih khawatir, kalau gue terlalu peduli sama gereja, terhabis dong saldo gue, atau ntar gue rugi dong, dagangan gue nggak kepegang, atau kerjaan gue terlantar. Berarti saudara belum peduli. Kalau saudara peduli, saudara tidak pernah khawatir untung ruginya.
Karena semua Tuhan sudah perhitungkan buat saudara. Amin. Kepedulian membutuhkan keberanian, betul nggak? Betul, saudara harus berani mengambil keputusan untuk peduli kepada sesama, peduli kepada gereja, peduli kepada tetangga, peduli kepada keluarga, peduli kepada teman-teman. Saudara harus ambil keberanian. Jangan takut. Kita harus peduli, terutama sama saudara seiman kita. Tadi Galatia 6 ayat 10 mengatakan, terutama kepada seiman. Ya, banyak saudara-saudara seiman kita yang masih perlu. Kita masih banyak pedulikan teman-teman kita, seiman kita. Amin. Siapa yang kenal Ibu Teresa? Banyak yang kenal sini? Kenal, tapi dia nggak kenal kita ya. Kita kenal dia. Ibu Teresa menghabiskan kehidupannya mengasihi orang-orang yang kekurangan di negara-negara miskin, merawat orang sakit kusta, menyelamatkan balita-balita yang kurang gizi. Hidupnya didedikasikan untuk kepedulian kepada setiap orang. Kita tidak bisa melakukan yang besar, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dengan hasil yang besar. Dia menghabiskan hidupnya untuk mengasihi orang, peduli kepada umat manusia. Dia ada di negara mana, hanya untuk kepeduliannya kepada manusia. Bagaimana cara peduli? Ada banyak cara kamu bisa menunjukkan kepedulianmu. Berbagi, melayani kepada sesama. Banyak saudara. Kalau saudara ingin peduli mah banyak. Ya, terutama sebelah-sebelah itu bisa gampang kok, banyak. Peduli dengan perbuatanmu. Membantu teman yang lagi membutuhkan tenagamu. Ada nggak di sini yang suka menawarkan bantuan? Peduli kepada teman. Pak Andi, ada yang saya bisa bantu nggak, Pak Andi? Ada yang bisa saya bantu nggak di gereja ini? Peduli dengan tenaga. Misalnya teman kita nih lagi sibuk di rumahnya, lagi beres-beres atau lagi ngerapin apa, samperin. Kita peduli nih sama teman kita. Kita tawarkan tenaga kita. Ada yang bisa kita bantu nggak? Oh iya, kebenaran nih, bantu. Itu namanya peduli. Pijat badan orang tua yang mati kerja. Nah ini nih kayak orang anak-anak masih ini nih, Rike. Pijat badan orang tua yang mati kerja. Ini juga kita peduli dengan perbuatan kita. Kita menyenangkan hati orang tua. Kali orang tua lagi pulang kerja capek dipijitin, iya kan? Peduli, itu pedulinya anak pada orang tua. Mengajari teman atau adik yang kesulitan belajar. Nah ini juga Rike, Stefani, ya kan? Kalau ada adik kita yang masih belajar, kita peduli dengan perbuatan kita. Kita mau mengajarkan. Terus antar jemput teman kantor atau pelayanan dengan motor. Nah ini peduli. Jadi kita nih naik motor nih, kebetulan kita mau pelayanan, teman kita mau pelayanan, kita peduli. Dia ada, gue jemput dia aja deh, daripada dia naik angkot atau daripada jalan kaki, mendingan gue jemput dia. Itu peduli namanya. Semua di sini peduli aja. Pasti kelihatan kok wajah-wajahnya. Ya, apalagi teman mau pelayanan. Ayo, kalau apalagi satu rute, satu arah. Satu arah yang kita jemputnya sekalian. Kita jemput sekalian, kita ajak. Merapikan ruang gereja sebelum atau sesudah digunakan. Nah ini peduli juga, peduli perbuatanmu. Jadi gak usah disuruh, gak usah dimintain tolong. Kalau namanya peduli itu begitu selesai, beresin. Tapi tadi syaratnya tuh jangan menggerutu ya. Tadi kan di awal udah bilang jangan menggerutu. Ya? Ikut donor darah juga. Itu satu kepedulian kita. Peduli dengan kata-kata. Nah, mengucapkan kata-kata positif daripada temanmu, bukan yang ngebully. Kata-kata positif tuh kita memberi semangat. Misalnya nih Joshua lagi lemes, kita kasih semangat. Jos, ayo Jos, bangkit Jos, Tuhan Yesus baik. Ayo Jos, kita ke gereja, ayo Jos, kita melayani. Beri kata-kata yang positif kepada teman-teman.
kepada saudara kita. Ini adalah peduli dengan kata-kata. Jangan kata-kata ini untuk menghujat, untuk melemahkan. Memberi nasihat jika diminta. Nah, yang memberi nasihat jika diminta. Kadang-kadang kalau nggak diminta jangan memberi nasihat, takutnya ada orangnya. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. Nah, itu dia banyak tuh kata-kata yang tidak tepat tuh. Tidak menyebarkan gosip, paling banyak. Kabar burung, cerita-cerita buruk, apalagi banyak terus mengarang. Meskipun itu benar terjadi, tapi kita jangan peduli dengan kata-kata kita. Itu kata-kata kita yang baik. Jangan pernah kita mau menyebarkan gosip, kabar burung yang nggak benar. Walaupun benar pun, itu bukan bagian kita. Mulut kita bukan ke situ. Yang di atas, ucapkanlah kata-kata positif, yang baik-baik pada setiap teman atau saudara kita. Ya, jangan dengar cerita benar apa enggak, udah menebarnya kemana-mana. Waduh, lu mau tahu nggak? Pak Andi kemarin makan kambing, dia ngajak-ngajak gua loh. Contohnya, waduh kesana kesini tuh berita. Lu jangan ngomong-ngomong ya, bang lihat lo kemarin. Itu namanya ngegosip. Nggak peduli namanya. Kalau peduli dengan kata-kata, berikanlah kata-kata kita yang positif, jangan yang negatif. Ya, mulai sekarang belajar. Tuhan mau kita peduli atas perbuatan kita, peduli sama kata-kata kita. Arahkan kata-kata kita itu yang baik, yang bermotivasi baik, semangat. Ada firman Tuhan, biar semua kuat. Teman kita kan kita nggak tahu, di saudara kita masih mungkin ada yang lemah, lagi ada masalah, ya kan? Mungkin ada yang udah banyak, kita nggak tahu loh. Ada yang udah mau bunuh diri, kita mana tahu. Hah? Tapi kalau kita peduli dengan kata-kata kita mengeluarkan kata-kata yang positif, kita memberi semangat, kita memberikan kata-kata firman Tuhan. Dia yang udah putus asa, mungkin yang pengen bunuh diri, bisa nggak jadi. Dengan peduli kita dengan kata-kata. Amin. Jangan orang yang nggak ada masalah jadi punya masalah gara-gara kata-kata kita. Ya kan? Ngomong nggak bener. Peduli dengan pemikiran. Nah, kita juga harus peduli dengan pemikiran. Pemikiran positif dan doa bisa sangat besar kuasanya. Memikirkan hal-hal yang positif tentang gereja, tentang pelayanan dan tentang jemaat. Ini kepedulian kita pikirin positif tentang gereja kita dengan doa. Kita bawa kalau kita doa, Tuhan, biarlah gereja kami Tuhan, GPI Elohim Kosambi, Kau pakai dengan luar biasa. Kau berkati setiap pengerjanya, gembalanya, wakilnya, semua Tuhan jemaatnya. Biar Kau berkati. Ini pemikiran dengan doa yang peduli kita kepada gereja kita, kepada teman-teman kita. Kita peduli kepada pelayanannya. Peduli dengan pemikiran orang lain bisa merasakan pemikiran positif yang kita tujukan padanya. Ada aura positif. Kalau kita berpikir baik, positif, ada aura. Orang akan tahu sikap kita itu positif karena pemikiran kita positif. Amin. Jadi peduli itu bisa dari kata-kata, bisa dari ucapan, bisa dari pikiran. Jangan berpikir kalau peduli itu kita kasih duit, peduli itu kita kasih mobil, kita kasih motor, kita kasih bukain dagangan. Ya itu ya peduli, tapi nggak seperti itu. Peduli itu banyak saudara. Bisa dari kata-kata, perbuatan, pikiran kita. Kita peduli loh sama saudara kita, sama gereja kita. Ya jangan cuek. Kalian mau nggak dicuekin sama Tuhan? Waduh, kalau dicuekin sama Tuhan sih repot dah. Hancur deh hidup kita. Ya, kita juga jangan cuek. Kita harus peduli kepada semua orang, terutama kepada sesama seiman. Peduli dengan materimu. Nah, ini baru nih masuk nih. Memberikan makanan atau minuman di saat temanmu lagi membutuhkan, ya kan? Ayo kita peduli. Kalau teman kita belum makan,
ayo kita beli makanan. Itu namanya peduli. Menyisihkan uang untuk menabur, ya kan? Peduli. Kita simpen nih uang kita sedikit-sedikit untuk apa? Untuk nanti kalau ada yang memerlukan bantuan, kita mau menabur. Menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Ini juga peduli dengan materimu. Jadi kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Ini salah satu kepedulian kita kepada gereja kita, kepada Tuhan. Jadi ada satu kepedulian. Berbagi pakaian, buku, layak pakai dengan orang-orang di pelosok. Itu kepedulian kita kepada orang-orang di pinggiran, di pelosok sana, di Kalimantan atau di mana. Kan banyak baju-baju bekas yang layak pakai yang bisa kita donasikan. Itu salah satu kepedulian kita. Memberi materi itu butuh latihan, betul nggak? Nggak gampang. Saya dulu pernah memberikan materi kepada teman. Saya kesaksian ya. Dulu waktu saya baru pertama kali kerja, waktu itu saya kerja gaji saya 1.200.000. Kerja itu baru berapa ya, 2 bulan saya baru kerja. Tiba-tiba teman saya datang ketemu saya, dia cerita sama saya. Dia panggil saya kok saya mau cerita nih, saya lagi pusing. Pusing kenapa? Tiap bulan saya bayarin bunga apaan? Saya taruh BPKB saya gadein 3 juta. Tiap bulan saya 10%, 300.000. Boro-boro mau bayar biangnya, bunganya aja saya nggak bisa bayar. Bisa tolong saya nggak? Gimana ya caranya supaya saya bisa? Kan saya tiap 300.000 setiap bulan bayar bunganya doang. Saya bilang begini, kamu waktu naruh nggak kepikir ke situ ya? Tiap bulannya bayar bunga 300. Ya waktu itu kepepet ke dia. Tahu ya ya? Saya dah. Waktu itu saya kepepet benar-benar udah nggak ada jalannya, udah terpaksa dah. Udah jalan berapa bulan? Aduh udah lama, udah nggak bisa ketebus katanya. Ini kebingungan. Saya waktu itu gaji saya 1.200.000. Bagaimana saya bisa bantu dia 3 juta? Tapi saya peduli sama teman saya ini. Saya sangat peduli. Saya merasakan setiap bulan 300.000 daripada bayar bunga. Mendingan buat makan. Punya anak, punya istri. Hati saya gimana? Peduli. Saya bilang sama Tuhan, saya peduli sama teman saya, tapi saya nggak ada kemampuan. Gimana Tuhan? Sambil saya dia mikir, ya udah begini dah. Saya bilang, saya akan pinjam uang 3 juta buat tebus BPKB kamu. Saya akan cicil uang ini, utang ini dengan gaji saya. Terserah dah, yang penting saya mau ditolongin katanya. Saya udah gak sanggup katanya. Udah pusing katanya. Udah air mata dia udah keluar air matanya. Air mata keluar, saya air mata udah keluar netes. Sedih saya juga. Kepedulian kita sama teman. Akhirnya saya cari teman lagi satu, Pak Andi contohnya. Ada teman saya satu, Andi, saya minta tolong bisa nggak saya pinjam uang 3 juta sama Pak Andi. Dan saya bayar setiap bulan 1 juta. Buat apa? Loh, pinjam duit buat gua, sama gua 3 juta. Saya ajak teman saya kan, uang 3 juta ini saya mau kasih dia buat dia terus BPKB digandeng kesian. Teman saya itu langsung, yaudah, oke. Dia peduli juga, punya rasa peduli. Dia peduli dengan saya, dia peduli juga dengan teman saya. Nggak ada kata nggak ada duit, tolak gitu. Ya ada. Oh yaudah, bentar makasih lo ya. Dikasih 3 juta dari Pak Andi. Saya kasih sama teman saya dengan catatan tebus
Dan besok tolong kasih lihat saya BPKB-nya. Kasih lihat saya BPKB-nya. Jadi itu tanda dong bahwa itu ditebus. Kalau ntar dia nggak tebus gimana? Iya kan? Ternyata besok dia bawa nih, oh BPKB-nya. Saya setiap bulan nyicilin 1 juta selama 3 bulan. Sedangkan gaji saya 1,2. Jadi saya 200 ribu 1 bulan tuh buat nutupin saya kerja. Cukup nggak? Cukup saudara. Lebih. Aneh ya, kok lebih? Gaji 1,2. Bayar cicilan temen 1 juta sehingga 200. Buat makan, buat yang lain cukup. Cukup, malah lebih. Kenapa bisa lebih? Tuhan memberkati. Kepedulian hati kita Tuhan lihat. Begitu pedulinya kita sama teman yang sedang ada masalah. Kita mau peduli, kita mau cicilin setiap bulan. Tuhan tutup mata nggak? Enggak saudara. Tuhan nggak akan tutup mata. Tuhan akan melihat. Dan buktinya lewat, bahkan lebih. Itu ada aja jalan itu. Tuhan itu kasih rezeki. Tiba-tiba kesini dapat uang, kesini dapat uang. Itulah kepedulian hati kita. Ya, jangan pernah tutup kepedulian hati kita. Gimana sih cara kita peduli? Aplikasinya gimana sih? Lihatlah sekelilingmu dengan teliti. Lihat sekelilingmu. Kamu akan melihat banyak peluang berbagi dan melayani. Kalau kita mau peduli, lihat sekeliling kita deh. Ada pasti. Pasti ada. Entah itu di gereja, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan kerja, atau di kantor, atau tempat dagang. Dimanapun, pasti kita akan mendapatkan sesuatu kepedulian kita akan kasihkan buat orang. Pikirkan keluargamu, kerabatmu, teman-temanmu, tetanggamu, hewan pemeliharaanmu, lingkunganmu, komunitas, dan dunia. Dunia terlebar. Ini bisa kita peduli. Atas siapa kita nggak bisa peduli? Dari keluarga, lingkungan keluarga, kita bisa peduli sama keluarga kita. Yang biasanya nggak pernah membantu pekerjaan istri di rumah, kita mulai membantu. Itu namanya mulai peduli kepada keluarga. Yang selama ini nggak pernah peduli dengan pekerjaan suaminya, sang istri peduli membantu. Dari keluarga, dari kerabat banyak saudara. Teman-teman kita, coba kita pikirin. Kalau kita mau peduli banyak saudara. Tergantung mau nggak hati kita peduli kepada sesama. Bagaimana keterampilan, kecerdasan, dan pengalamanmu bisa meningkatkan kehidupan sesamamu. Itu juga kepedulian. Kadang kepedulian menuntut pengorbanan kita. Betul ya? Kalau saudara peduli, pasti saudara berkorban. Nggak ada orang yang peduli itu nggak berkorban. Pasti berkorban. Berkorban waktu, talenta, energi, uang, bahkan darah. Pasti kita berkorban kalau kita peduli. Yesus sudah berkorban buat kita. Masa kita nggak mau berkorban buat sesama? Sesama kita banyak yang masih perlu. Kita masih harus peduli kepada mereka. Lakukan. Biarlah kita mengorbankan waktu kita. Nggak apa-apa. Waktu kita dikasih sama Tuhan banyak. Kita mengorbankan talenta kita, energi kita, uang kita. Nggak apa-apa. Lakukan. Tuhan akan melihat setiap kepedulian saudara kepada sesama. Dan Tuhan akan peduli kepada saudara. Kalau saudara peduli, Tuhan akan peduli kepada saudara. Tapi kalau saudara menutup mata, menutup telinga, sebodoh amat, yang penting gua yang enak, yang penting gua mau makan, yang penting gua mah seneng, yang penting gua mah sehat, yang lain mah sebodoh amat. Silakan aja, itu pilihan saudara. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, selagi ada waktu, ada kesempatan, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman seiman. Itu perintah Tuhan. Selagi ada kesempatan,
Kesempatan kita banyak, bukan sedikit. Hari ini aja ada kesempatan nih kita bisa peduli. Kita duduk dimanapun kita bisa peduli. Daftarkan orang-orang sekitarmu yang membutuhkan apa saja.